Halo pemirsa, menemani waktu istirahat malam Anda, Kilas Nusantara hadir dengan membawakan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, pada hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son. Dalam pertemuan tersebut dibahas 3 hal, yakni bidang perdagangan, investasi, dan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika optimistis pertemuan ketiga Digital Economy Working Group Meeting G20 tetap produktif dengan keterlibatan seluruh anggota, seperti pada pertemuan pertama dan kedua. Berita terakhir pemirsa datang dari Korem 172 Praja Wirayati yang menggelar festival musik anak jalanan bertempat di halaman parkir Auditorium Cendrawasih. Para musisi berbakat yang terpilih dalam festival tersebut nantinya akan mendapatkan kesempatan pendampingan untuk tampil di hotel dan restoran yang bekerja sama dengan PHRI Papua. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son, pada Rabu 20 Juli di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun melalui keterangan pers secara daring, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan Presiden Jokowi memberikan 3 arahan kepada dirinya yang akan melakukan pertemuan komisi bersama Menlu Vietnam. Di antaranya adalah perdagangan agar kedua negara menetapkan target perdagangan baru untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, investasi. Presiden menitipkan para investor Indonesia di Vietnam agar mendapatkan perlakuan yang adil. Terlebih, investasi Indonesia di Vietnam sudah melebihi 600 juta dolar Amerika Serikat. Pesan ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden karena dua negara sedang melakukan perundingan untuk batas ZEE dan Bapak Presiden menyampaikan pentingnya tim teknis para negosiator untuk mempercepat perundingan sehingga dapat segera diselesaikan. Selain itu, Retno menambahkan, Menlu Vietnam menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19, presidensi G20, serta menyatakan dukungan kepada presidensi Indonesia untuk ASEAN di tahun depan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pertemuan ketiga Digital Economy Working Group Meeting atau DEWG yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, diyakini tetap produktif dengan keterlibatan seluruh anggota delegasi, seperti halnya pada pertemuan pertama dan kedua. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate, saat membuka perhelatan tersebut pada 20 Juli. Yang merupakan pertemuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama kali dilaksanakan pada presidensi G20 Indonesia tahun ini, setelah elevasi dari Digital Economy Task Force atau DET pada presidensi G20 Italia pada tahun lalu. Rangkaian pertemuan DEWG dimaksudkan untuk membahas isu prioritas terkait keterampilan dan literasi digital, hingga kepercayaan serta aliran data lintas batas, di mana hal tersebut dianggap penting guna mengatur pengembangan kerangka kerja ekosistem digital yang bertujuan untuk menemukan formula dan fondasi untuk memberdayakan pengelolaan aliran, penggunaan, dan keamanan data. I am confident that the discussions we have in this third DEWG meeting will facilitate the discussion to improve digital skills and digital literacy and provide concrete foundation to the advancement of the DFFG and CBDF issues. Di perhelatan yang akan digelar hingga 22 Juli tersebut, hadir 20 delegasi negara-negara G20 yang terdiri atas 17 delegasi yang hadir secara fisik dan 3 delegasi yang hadir secara virtual. Selain 2 negara undangan, serta 3 organisasi internasional. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sebagai bentuk kepedulian membangun budaya Papua dengan melestarikan musik, Korem 172 Praja Wirayati menggelar Festival Musik Anak Jalanan dengan menggandeng Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Cendrawasih serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Papua. Festival ini berlangsung selama 2 hari mulai Rabu 20 Juli hingga Kamis 21 Juli di halaman parkir Auditorium Universitas Cendrawasih Papua. Dan Rem 172 PWY Brigjen J.O. Sembiring di Jayapura Papua Rabu 20 Juli mengatakan, festival musik ini terbuka untuk umum dengan harapan bisa menyentuh semua kalangan, tidak hanya musisi seperti anak band, tetapi juga personal yang memiliki bakat unik. Kita wujudkan hari ini kegiatan kita berjudul Festival Musik Anak Jalanan. Uniknya nanti festival ini adalah para pelaku-pelaku ekonomi yang bergabung di bawah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Mereka mendukung dan beberapa pemilik kafe restoran sudah siap yang juara nanti untuk mereka manggung di restoran mereka. Ia menambahkan bahwa para musisi berbakat yang terpilih dalam Festival Musik Anak Jalanan akan mendapatkan pendampingan dan kesempatan untuk tampil di hotel dan restoran yang bekerja sama dengan PHRI Papua. Sehingga nantinya semakin banyak pemilik hotel dan restoran di Papua yang bisa menampung para musisi di wilayah setempat. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Itulah pemirsa 3 berita yang telah kami sajikan di hadapan Anda. Selain itu, dapatkan terus informasi yang terbaru dan terakurat lainnya melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Saya Helmut Timothy mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.